Nah, video ini merupakan bagian kedua dari video sebelumnya. Untuk kalian yang belum melihat video sebelumnya tentang bank, kalian boleh cek terlebih dahulu video sebelumnya. Kalian bisa buka channel kami, channel ini. Kalian cari scroll video bank, materi bank. Kalian boleh lihat dulu. Habis itu baru lanjut ke ini, ke OJK. Oke? So, ini kita video kedua dari dua materi yang akan kita bahas, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada apa itu OJK, yang kedua ada fungsi OJK, yang ketiga tujuan OJK, yang keempat tugas dan wewenang OJK, yang kelima ada asas OJK, yang keenam lembaga yang berkoordinasi dengan OJK. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang OJK dengan tepat, dan kalian juga diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mencari informasi tentang OJK. Nah, kalau di video sebelumnya kalian sudah tahu apa itu bank, di video kali ini, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu OJK? Lalu, seperti apa sih menurut kalian OJK itu? Kalian boleh isi jawaban kalian di kolom komentar ya, aku tunggu. Next, apa itu OJK? Jadi, OJK itu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mengatur dan mengawasi semua aktivitas di sektor keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen, artinya OJK itu bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, dan penyediaan sesuai Undang-Undang Nomor 21. Lanjut yaitu bab fungsi OJK. Nah, fungsi OJK itu adalah penyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Oke, next selanjutnya di sini ada tujuan dari OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan yang teratur, transparan, melindungi penyelenggara serta nasabah, dan juga adil. Nah, selain itu, beberapa tujuan dibentuknya OJK yaitu yang pertama, karena seluruh kegiatan dalam sektor keuangan terselenggara secara adil, transparan, teratur, dan juga akuntabel. Nah, yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, kita next. Selanjutnya di sini ada tugas dan wewenang OJK. Nah, tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berikut merupakan wewenang OJK. Nah, yang pertama di sini ada perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, dan perubahan anggaran dasar, rencana kerja bank, dan pencabutan izin usaha bank. Nah, adapun wewenang lainnya ini seperti pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha bank, termasuk sumber dana, produk, dan layanan yang disediakan. Nah, yang ketiga di sini ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, manajemen resiko, kualitas aset, batas maksimum pemberian kredit, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, standar akuntansi bank, solvabilitas, dan rasio kecukupan modal minimum. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai asas OJK. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK ini mengikuti asas-asas seperti berikut. Yang pertama di situ ada asas independensi, yang kedua ada asas kepastian hukum, yang ketiga ada asas kepentingan umum, dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Nah, asas independensi ini adalah
OJK bertindak secara independen dalam membuat keputusan dan menjalankan fungsi, tugas, serta wewenangnya, tetapi selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sedangkan untuk asas kepastian hukum, ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Nah, selanjutnya, asas kepentingan umum ini adalah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Nah, yang keempat yaitu asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan adil tentang kegiatan OJK sambil tetap menjaga privasi, hak individu dan kelompok, serta kerahasiaan negara sesuai dengan hukum. Masuk ke slide yang terakhir, yaitu lembaga yang berkoordinasi dengan OJK. Nah, jadi ada dua lembaga yang berkoordinasi dan berhubungan dengan OJK. Yang pertama itu ada Bank Indonesia, dan yang kedua ada Lembaga Penjamin Simpanan atau yang biasa disebut dengan LPS. Nah, pada Bank Indonesia ini, OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mencapai tujuan keuangan bersama. Nah, koordinasi tersebut termasuk ke dalam pengawasan perbankan, pertukaran informasi perbankan, dan pemeriksaan lembaga OJK serta perbankan. Nah, sedangkan lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disebut LPS, jadi OJK dan LPS ini terlibat dalam pertukaran informasi untuk menangani bank yang bermasalah. Nah, selain itu LPS harus mendapatkan izin dari OJK untuk memeriksa sebuah bank. Nah, selesai sudah kedua materi yang kita bahas. Jadi, kedua hal ini sangat penting dalam menjaga kesehatan sistem keuangan di Indonesia. Metrik bank memastikan bank-bank di Indonesia saling mendukung dan berinteraksi secara efisien, sedangkan OJK mengawasi agar semua lembaga keuangan berjalan dengan benar. Bagaimana menurutmu? Apa dampaknya jika salah satu dari kedua hal ini tidak berjalan dengan baik? Tulis di kolom komentar ya jawabannya. Nah, selesai sudah pembahasan kita. Aku ingin memastikan pemahaman kalian tentang materi ke-1 dan kedua, yaitu bank dan OJK. Kalian boleh mengisi link yang berada di kolom deskripsi. Kalian boleh isi ya, aku tunggu jawaban kalian. See you next time, bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, annyeong.